Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua saya karena video pertama setelah saya teliti ada banyak beberapa kalimat yang mengandung unsur pidana. Oleh karena itu di sini saya akan membuat video baru terkait penerimaan tantangan daripada saudara pesulap merah ini. Ya. Nah, yang pertama sebelum saya jelaskan lebih dalam perihal video ini, saya harus mengatakan dulu beberapa poin yang menjadi poin utama yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua ya. Nah, baik, yang pertama teman-teman harus tahu bahwa saya bukan hanya seorang praktisi ilmu supranatural, namun saya mempelajari beberapa disiplin ilmu metafisika termasuk yang dipelajari saudara Marcel yang diklaim dia adalah master di dalam bidang tersebut, soal Reiki ya tentunya, dan juga saya juga mempelajari beberapa disiplin ilmu metafisika yang lainnya. Metafisika di sini yang dimaksud adalah ilmu-ilmu esoteris ya, seperti Reiki, Kundalini, Prana dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya sangat paham betul apa yang dikatakan oleh Marcel. Selain daripada itu, saya juga merupakan praktisi hipnotis, hipnoterapi, NLP dan sejenisnya. Oleh karena itu, saudara Marcel Radipal tidak bisa menggunakan kata-kata manipulatif berbau hipnotis kepada saya. Nah, karena memang kata-kata yang dia ungkapkan, kata-kata intelektualis yang dia ungkapkan, narasi-narasi berbau saintifik yang dia ungkapkan, yang sebenarnya omong kosong itu tidak bisa berefek kepada saya. Dan mungkin berefek kepada perisai batin ya, berefek kepada siapa itu? Samsudin dan lain sebagainya. Karena apa? Karena basicnya mereka tidak belajar ilmu esoteris. Dan di sini saya sebagai praktisi ilmu esoteris bisa memahami apa yang Marcel ungkapkan. Itu. Nah, kemudian kenapa saya menerima tantangan ini? Nah, di sini yang harus saya jelaskan. Saya di sini tidak membenci kepada Marcel, saya sangat mendukung gerakan Marcel karena jika Anda tahu, saya juga dulu melakukan pembongkaran trik seperti itu. Ya, dulu. Nah, kemudian pembongkaran ini saya hentikan karena saya pikir manfaatnya antara manfaat dibanding mudorotnya lebih banyak mudorotnya bagi saya ya. Oleh karena itu saya hentikan. Nah, jadi saya akan sangat senang sekali jika ada saudara Marcel mempraktekkan atau membongkar teknik-teknik perdukunan seperti itu ya. Karena memang saya dulu begitu. Ya, saya dulu begitu dan itu merupakan salah satu bentuk perjuangan saya. Namun saya tidak pandang bulu seperti saudara Marcel. Saya tidak menerapkan standar ganda seperti saudara Marcel. Saya tidak menerapkan kemunafikan seperti saudara Marcel. Saya bantai semuanya yang berbau pembodohan, termasuk ruqyah. Dan sayangnya saudara Marcel tidak melakukan itu karena memang dia masih butuh follower, subscriber dan juga perlu nama. Dan jangan lupa, dia perlu wajah yang baik di hadapan orang-orang itu. Oleh karena itu dia tidak berani membantai peruqyah. Nah, di sini kenapa saya harus menerima tantangan ini? Yang pertama, saudara Marcel melakukan banyak standar ganda di dalam prakteknya. Dia mengatakan ini bohong, ini bohong, ini bohong, padahal dia juga praktisi kebohongan. Kenapa saya sebut praktisi kebohongan? Dia beberapa kali dia menunjukkan gelar dia sebagai master Reiki. Padahal Reiki adalah ilmu bohong. Reiki adalah pseudoscience, ilmu yang tidak bisa dibuktikan, ilmu yang tidak ada penelitiannya dengan jelas. Reiki adalah omong kosong. Jadi dia keluar ke sana kemari kebohongan, sementara dia sendiri adalah praktisi kebohongan. Ya, praktisi kebohongan yang dimaksud apa? Dia merupakan praktisi Reiki, sementara Reiki sendiri adalah ilmu tipu-tipu, ilmu pseudoscience. Itu yang saya maksud sebagai praktisi kebohongan. Jadi jangan sampai kita teriak ke sana kemari ini bohong, ini bohong, ini bohong, tapi kita sendiri adalah master kebohongan. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu sebab pertama ya, karena dia menerapkan standar ganda dan kemunafikan yang terlalu kentara. Nah, sebab yang kedua, dia seringkali menyelewengkan miskonsepsi soal ilmu-ilmu hikmah dan ilmu-ilmu gaib. Dia memukul rata semua ilmu spiritualitas, dia memukul rata semua ilmu-ilmu metafisika, dia memukul rata semua ilmu-ilmu supranatural. Oleh karena itu di sini saya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena hal-hal yang dia ungkapkan di banyak podcast itu adalah hal-hal yang keliru. Itu adalah hal-hal yang keliru. Nah, oleh karena itu saya rasa sudah waktunya manusia berambut merah yang sedang mencari popularitas ini, dia sudah waktunya mendapat lawan seimbang. Sehingga dia tahu bahwa yang paham itu bukan hanya dia. Sehingga dia tahu bahwa dia itu tidak penting-penting amat di dunia ini. Sehingga dia tahu bahwa dia itu nggak pinter-pinter amat. Sehingga dia tahu dia tidak sepintar yang dia kira.
sehingga dia tahu dia tidak secerdas yang dia kira. Ya, oleh karena itu saya harus menerima tantangan ini. Tantangan yang diajukan saudara Marcel untuk pembuktian ilmu gaib. Nah, dan kemudian kenapa saya berani melakukan penerimaan tantangan ini? Beri saya waktu sebentar untuk mengambil beberapa kitab. Oke. Kenapa saya berani menerima tantangan ini? Yang pertama, saya mempelajari itu bertahun-tahun, dari mulai metafisika hingga ilmu hikmah. Saya seseorang yang kritis dan skeptis, saya tidak percaya hal gaib sebelum saya membuktikannya. Saya mempelajari Reiki, saya mempelajari banyak ilmu, saya mempelajari vibrasi dan lain sebagainya, hingga akhirnya saya menemukan bahwa semua ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang memerlukan kepercayaan atau belief system dari para pelakunya. Ilmu-ilmu tersebut termasuk Reiki itu tidak bisa berfungsi jika orang atau pelakunya tidak mempercayai Reiki, begitu ya. Dan kemudian akhir perjalanan saya bertemu dengan kitab-kitab seperti ini, dan hanya kitab-kitab inilah yang bisa membuktikan hal yang gaib itu apa. Hanya ilmu-ilmu di dalam kitab-kitab hikmah para ulama yang bisa membuktikan hal yang gaib, magic, rahasia, aneh itu terbukti dan nyata, ya. Nah, oleh karena itu, atas dasar kepemilikan saya terhadap kitab-kitab ini, atas dasar saya punya guru, atas dasar saya punya keterangan spesifik yang jelas di dalam kitab ini, oleh karena itu saya berani membuktikan hal-hal yang bersifat gaib kepada pesulap merah, ya. Dan kitab-kitab seperti ini saya punya ratusan, ya. Di sini ada penjelasan banyak bagaimana cara menghadirkan jin, bagaimana cara mendatangkan jin. Bahkan ada beberapa hal yang nyeleneh, ada ilmu istinzal, cara menurunkan malaikat. Istinzal, cara menurunkan malaikat. Itu dijelaskan di dalam kitab ini. Dan bahkan malaikat yang turun saat kita mempraktekkan ilmu penurunan malaikat atau yang bernama istinzal, ya, malaikat yang turun tersebut bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Dan saya bisa membuktikannya. Ya. Itu semua ada di sini, keterangannya semua lengkap, sistematisnya semua ada, skemanya semua jelas, apa dan bagaimana, awalnya seperti apa, pertengahan bagaimana, akhirnya bagaimana, itu dijelaskan semua di dalam kitab ini. Nah, karena saya punya dasar rujukan yang jelas dan saya punya pengalaman dalam pembuktian ilmu ini yang sangat spesifik, oleh karena itu saya berani menerima tantangan ini, ya, begitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang berkata kenapa saya berani menerima itu, ya karena itu tadi, saya percaya ilmu gaib, saya pernah mengalami hal-hal yang gaib, saya punya kitab-kitab dan referensi serta rujukan dari hal-hal yang gaib itu, dan saya punya guru yang membimbing saya untuk membuktikan dan memahami hal-hal yang gaib itu. Kalau masalah Marcel bilang bahwa hal gaib itu tidak bisa diketahui oleh orang, hey, Anda mainnya kurang jauh. Ada dua jenis hal gaib, ada yang mutlak, ada yang nisbi. Hal yang nisbi ini bisa kita ketahui, seperti halnya sulap. Sulap adalah hal yang gaib jika belum diketahui. Jika sulap dipelajari dan dipraktekkan, ya, jika sulap dipelajari dan dipraktekkan, maka hal gaib tadi berubah menjadi nisbi. Hal gaib yang nisbi adalah hal-hal yang gaib namun bisa dipelajari dan bisa diketahui. Ini kenapa bisa begini dan bisa begitu. Begitu ya. Nah, oleh karena itu saya menerima tantangan saudara Marcel untuk pembuktian gaib, pembuktian ilmu gaib dengan beberapa syarat. Yang pertama, saya minta saudara Marcel untuk memerangi praktisi ruqyah abal-abal, praktisi oknum-oknum ruqyah abal-abal, oknum-oknum ruqyah yang bersembunyi di balik syariah, ya. Jangan sampai Anda membantai sana sini tapi bermesraan dengan oknum pembodohan yang bernama atau yang bersembunyi atas nama ruqyah. Kenapa saya minta Anda untuk memerangi praktisi ruqyah abal-abal? Yang pertama, praktisi ruqyah abal-abal ini bukan hanya menipu umat, bukan hanya menipu materi, tapi mereka juga menipu batin, mereka juga menipu orang-orang yang beragama. Mereka seringkali menggunakan kesurupan palsunya untuk menjudge, untuk memvonis golongan orang lain sesat. Ada seseorang pengamal sholawat nariyah di ruqyah terus kesurupan, padahal kesurupan itu hanya abreaksi. Lalu si praktisi, si oknum ruqyah ini mengatakan ini karena amalan bid'ah. Ada yang zikir toriko di ruqyah lalu kesurupan, padahal ini kesurupan abreaksi, ya. Lalu dikatakan ini karena dikir abal-abal, ini karena dikir bid'ah dan lain sebagainya. Nah, jadi praktisi ruqyah ini bukan hanya penjahat dalam ekonomi, bukan hanya penjahat dalam sosial, tapi mereka juga penjahat dalam agama. Oleh karena itu, saya minta Marcel Radipal atau pesulap merah ini untuk membongkar penipuan dan pembodohan di balik abreaksi bersembunyi atas nama ruqyah, di balik abreaksi yang bersembunyi atas nama ruqyah, ya. Nah,
Saya minta dibuktikan karena teman-teman Anda yang collab bareng Anda itu merupakan pihak atau oknum juga, ya, oknum juga yang mempraktekkan metode itu serupa. Nah, dan jika Anda tidak terima, mari kita sama-sama buktikan, minta dia ruqyah hingga kesurupan, atau kita datang ke tempat dia secara spontan, lalu orang yang kesurupan ini kita tes dengan api dan lain sejenisnya, ya, untuk membuktikan itu bereaksi. Itu yang pertama. Saya minta saudara Marcel Radipal untuk membongkar pembodohan di balik ruqyah, karena ini sudah sangat meresahkan. Ya, banyak aliran-aliran agama, banyak toriko, banyak amalan-amalan, banyak organisasi keagamaan yang diserang oleh oknum ruqyah ini. Ya, Nahdlatul Ulama dianggap sebagai ahli bid'ah, toriko dianggap sebagai ahli bid'ah. Karena apa? Karena orang-orang toriko, orang-orang Nahdlatul Ulama yang diruqyah lalu kemudian terjadi kesurupan, mereka mengatakan ini gara-gara amalan bid'ah. Itu sudah bukan rahasia lagi. Anda bisa mencari dan menemukan video-video itu di YouTube. Ya, bahkan sebagian dari mereka itu mengatakan bisa menyembelih jin dan lain sebagainya. Ini suatu kebodohan yang nyata, dan yang saya aneh, kenapa Anda tidak bisa melihat ini? Mata Anda tertutup. Kenapa? Oleh karena itu saya yakin bahwa Anda ini bukan seperti yang dikatakan orang-orang, oh saya menyebarkan kebenaran, saya menyebarkan ini dan itu, ya. Enggak. Anda itu hanya cari popularitas, hanya cari duit, sudah itu saja. Apalagi kan basic Anda orang susah. Saya lihat itu, basic Anda orang susah, dan yang namanya orang susah, saya belajar mental, dia akan melakukan apapun yang menurut dia itu menguntungkan. Begitu. Kenapa saya bilang basic Anda orang susah? Ya karena Anda menceritakan soal kehidupan Anda di publik. Oleh karena itu saya tahu secara mental, oh ini orang memang betul-betul cari duit, bukan menyebarkan kebenaran. Itu yang saya tangkap. Nah, kemudian kalau Anda berkata, oh ini saya menyebarkan begini karena saya takut ditanya oleh Tuhan saya di kehidupan berikutnya. Saya merasa saya sudah dititipi ilmu pengetahuan. Saya merasa saya sudah dititipi pengetahuan dan saya harus menyebarkan ini. Jika tidak saya sebarkan, nanti saya akan ditanya. Hello, yang dititipi ilmu pengetahuan itu bukan hanya Anda. Saya pun dititipi ilmu pengetahuan, tapi saya tidak merasa bahwa saya orang yang paling penting. Beda seperti Anda. Baru ilmu segini sudah merasa orang yang paling penting, sudah merasa nabi. Kenapa merasa nabi? Ya orang yang menyebarkan ajaran dan dia berpikiran bahwa ajaran saya ini adalah turun dari Tuhan. Saya diwajibkan menyebarkan ajaran ini. Penyebaran ajaran ini adalah pesan dari Tuhan dan perintah Tuhan. Itu nabi. Yang boleh merasakan seperti itu hanya nabi. Ya. Hanya nabi. Nah, kalaupun ada orang-orang berdakwah, itu gimana konsepnya? Mereka berdakwah untuk agama. Mereka berdakwah bukan atas dasar merasa saya ini adalah utusan Tuhan untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Mereka tidak merasa begitu. Hanya Anda aja yang merasa begitu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ya, Anda terlalu kepedean menganggap diri Anda manusia yang istimewa dan menganggap diri Anda nabi baru di zaman ini untuk menyebarkan ilmu yang konon katanya dititipkan kepada Anda. Padahal ilmu-ilmu yang dititipkan kepada Anda itu ya secuil. Ya, soal hipnotis, Romy Rafael lebih banyak dititipkan ilmu, Deddy Corbuzier lebih banyak dititipkan ilmu. Soal trik perdukunan, Bang Awai pun lebih banyak dititipkan ilmu soal itu. Soal ilmu ilmu hikmah, saya lebih banyak dititipkan ilmu soal itu daripada Anda. Namun kenapa tidak kita semua ini tidak sepede Anda? Ya karena ini urusan mental. Ya, ini urusan mental, berbeda. Kita ini dititipkan banyak ilmu, tapi kita tidak merasa bahwa kita orang paling penting di mata Tuhan. Enggak. Itu hanya Anda aja yang merasa paling penting. Padahal Anda nggak penting-penting amat ya. Itu. Ya, syarat pertama itu saya minta Anda memerangi praktisi ruqyah abal-abal. Dan kemudian yang kedua, saya minta Anda memerangi orang-orang yang mengatakan hipnotis itu adalah sihir. Hipnotis sudah sepakat di seluruh dunia bahwa hipnotis itu adalah ada dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun ada segelintir orang-orang ini mengatakan hipnotis itu adalah sihir. Dan orang yang mengatakan hipnotis adalah sihir itu adalah teman Anda. Teman Anda yang collab bersama Anda, bikin video bareng dengan Anda, dia mengatakan hipnotis adalah sihir. Kenapa tidak Anda bantai? Kenapa tidak ada bantai? Tidak perlu menjawab karena saya tahu alasannya masih sama. Ini soal popularitas, soal nama. Karena saya tahu jika Anda membantai orang itu, Anda gak bakal punya nama. Ya, itu. Jadi Anda ini bersembunyi di balik agama.
Anda ini mengeksploitasi agama karena Anda tidak benar-benar berjuang untuk agama. Anda berjuang untuk diri Anda sendiri, untuk nafkah. Sebenarnya Anda sedang berjuang untuk nafkah istri Anda, ya. Dan mungkin saya tidak sehina itu. Saya masih punya usaha lain untuk mencari nafkah. Tidak perlu keluar menjual agama dan mengklaim diri sebagai orang yang menyebarkan pesan agama, ya. Saya nggak sehina itu. Maaf sekali, saya tidak sehina itu. Agama lebih tinggi derajatnya dari sekedar untuk disebarkan, ya. Gitu. Nah, yang kedua tadi syaratnya, saya minta Anda untuk membongkar orang-orang yang mengatakan hipnotis adalah sihir. Anda mengaku Anda praktisi hipnotis. Anda mengaku bilang bahwa oh ini Anchor, ini belief system segala macam. Tapi teman Anda mengatakan bahwa hipnotis itu adalah sihir. Teman Anda yang mengatakan hipnotis adalah sihir adalah orang yang collab bersama Anda. Dia mengatakan hipnotis sihir, dia mengatakan hipnotis itu magic, bukan suatu hal yang ilmiah. Bahkan dia mengatakan hipnotis adalah pseudoscience. Sangat luar biasa bodohnya orang yang mengatakan hipnotis adalah pseudoscience. Dan itu yang mengatakannya adalah teman Anda. Dia pernah berdebat dengan saya langsung di Bekasi. Silakan lihat videonya, ya. Dia mengatakan bahwasanya hipnotis adalah pseudoscience, hipnotis adalah sihir. Dan sangat lucu, orang yang mengatakan hipnotis pseudoscience justru berteman dengan Anda. Padahal Anda praktisi hipnotis dan sangat anti dengan pembodohan. Itu yang kedua. Minta bongkar abreaksi, minta bongkar atau menyerang orang-orang yang mengatakan bahwa hipnotis adalah sihir. Kemudian syarat yang ketiga, Anda seringkali show off soal sertifikat Reiki, masker, usui Reiki tradisional, ya. Anda seringkali show up soal sertifikat, padahal itu sertifikat sampah, tidak berguna. Kenapa saya sebut sertifikat sampah? Yaitu mau dipakai buat ngelamar kerja pun nggak berguna gitu loh. Itu bukan sertifikat resmi, itu hanya sertifikat yang dibuat oleh suatu organisasi yang non resmi. Maksud non resmi di sini bukan seperti organisasi lembaga pendidikan resmi, bukan lembaga pendidikan yang dinaungi negara dan lain sebagainya. Enggak. Oleh karena itu sertifikat yang Anda tujukan itu hanya sertifikat fiktif dan tidak berguna. Itu hanya sertifikat yang diterbitkan oleh sekelompok kecil yang memang sekelompok itu dia ini bukan lembaga negara gitu. Jadi sertifikat yang Anda tunjukkan itu tidak mampu untuk men-trigger saya. Karena saya tahu itu sertifikat tidak berguna. Kenapa? Saya banyak sertifikat seperti itu, Pak. Saya banyak sertifikat seperti itu tuh dibeli. Kita ikut training, bayar, dapat sertifikat. Begitu, itu dibeli. Tidak atas dasar kompetensi. Sedangkan sertifikat yang asli itu berdasarkan kompetensi, ya. Dan Anda tidak berdasarkan kompetensi. Bayar, ikut pelatihan, dapat sertifikat. Kenapa? Saya tahu. Ya karena saya juga bermain di situ, Pak. Saya bermain di situ. Saya belajar itu. Saya ikut seminar-seminar itu, saya ikut. Saya tahu gitu loh. Nah, oleh karena itu, karena memang Anda seringkali show up soal sertifikat Reiki. Nah, sekarang waktunya saya menyerang balik Anda. Saya meminta Anda membuktikan tentang keberadaan Reiki, baik secara data atau jurnal ilmiahnya. Itu yang pertama, saya meminta Anda membuktikan Reiki secara ilmiah. Jurnalnya disuguhkan, datanya disuguhkan, bila perlu kitab dasar dari Reiki disuguhkan, penelitian sains soal Reiki disuguhkan kepada saya. Dan kemudian setelah penelitian dan data-datanya disuguhkan kepada saya minta Anda membuktikan Reiki itu kepada saya. Jika memang Anda tidak bisa membuktikan Reiki kepada saya, kita cari orang random di jalanan untuk pembuktian Reiki. Orangnya saya yang pilih, ya. Nah, orang random di jalan, bisa jadi pedagang aqua, pengamen dan lain sebagainya, ya. Orangnya saya yang pilih, silakan praktekkan Reiki kepada orang itu, ya. Kenapa saya berani menantang begini? Karena saya pemain lama. Saya tahu bumbu dapur Anda, ya. Nah, itu syarat yang ketiga, meminta Anda membuktikan soal Reiki, baik datanya ataupun pembuktiannya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang bukan yang ketiga. Oh ya, yang ketiga. Yang ketiga membuktikan data soal Reiki. Yang keempat membuktikan Reikinya, praktek Reiki seperti apa, nyata atau tidak, terbukti atau tidak, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, saya ingin Anda membuktikan santet versi energi kepada saya, ya. Anda bilang kan santet hanya ada 3 metode, racun, dengan apalagi psikologi, dan dengan energi. Saya menantang Anda untuk membuktikan
santet versi energi kepada saya. Gunakan seluruh energi yang Anda miliki. Bila perlu, datangkan seluruh murid Anda, datangkan guru energi Anda untuk mempraktekkan santet energi kepada saya. Saya sangat welcome. Saya sangat menerima disantet oleh 1 juta orang menggunakan energi. Saya sangat menerima itu. Ya, silakan datangkan orang praktisi energi sebanyak-banyaknya dan santet saya dengan energi. Jika memang betul Anda bisa membuktikan ucapan Anda, jika memang betul Anda bukan orang yang munafik, jika memang betul Anda bukan orang pembohong, ya, tolong buktikan santet energi itu kepada saya. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, pembuktian ini kita lakukan one by one. Anda dan saya saja. Anda bawa kamera, saya bawa kamera. Saya tidak mau ada kong-kalingkong kerjasama antar kru. Saya tidak mau kerjasama antar kru, ya. Karena saya lihat di video-video Anda, sebenarnya Anda itu tidak jago-jago amat. Anda itu culun, sebenarnya saya lihat di video-video Anda itu culun. Cuman ada intimidasi-intimidasi dari tim-tim Anda kepada lawan pembuktian Anda. Saya melihat itu. Dari mulai di perisai batin, kemudian dengan pembuktian pelet itu tuh, kemudian sama Gus Samsudin di Blitar, begitu ya. Saya melihat Anda itu biasa aja sebenarnya. Bahasa-bahasa retorika yang sok pintar itu sebenarnya tidak terbukti di kehidupan Anda sehari-hari. Nyali Anda yang konon katanya besar melawan dukun santet itu tidak terbukti. Karena yang saya lihat dalam setiap pembuktian, dalam setiap pertemuan dengan praktisi-praktisi atau dengan dukun-dukun abal-abal, ya, dalam setiap pertemuan begitu, saya melihat Andanya culun. Yang agresif hanya teman-teman Anda, yang intimidatif hanya teman-teman Anda. Oleh karena itu, saya ingin tahu nyali Anda itu sebesar apa jika berhadapan 1 lawan 1. Silakan publikasikan, silakan bawa kamera, tapi hanya Anda dan saya. Jika Anda takut, saya dolimi. Jika Anda takut, saya apa-apakan. Jika Anda takut, saya serang. Saya bersedia untuk mendatangi Anda sendirian. Saya datang ke tempat Anda sendirian, silahkan Anda bawa saya kemanapun Anda inginkan. Saya akan ikut naik ke dalam mobil Anda. Ya, kita cari tempat untuk pembuktian. Dengan demikian, saya tidak memiliki kuasa. Beda kalau ada di mobil saya bisa mengunci mobil dari dalam, bisa aja teman-teman saya bersembunyi di belakang, gitu kan. Bisa aja nanti Anda dibawa kemana, itu kalau mobil saya. Tapi di sini kasusnya kan, silahkan pakai mobil Anda. Saya ikut ke dalam mobil Anda, bawa saya pergi kemanapun itu. Ya, dan saya tidak takut. Dan saya tidak takut meskipun saya sendirian. Karena saya bukan tipikal orang yang mentalnya patungan. Perlu teman, perlu support untuk bisa agresif. Saya bukan orang seperti itu. Begitu ya. Itu 6 syarat yang saya ajukan. Yang pertama, memerangi soal abreaksi, bongkar soal abreaksi itu apa, bongkar soal oknum ruqyah itu apa. Yang kedua, memerangi orang yang mengatakan hipnotis adalah sihir. Yang ketiga, membuktikan data spesifik soal Reiki. Yang keempat, membuktikan praktek Reiki itu sendiri. Yang kelima, membuktikan santet versi energi. Dan yang keenam, pertemuan, pembuktian, dan seluruhnya kita lakukan one by one. Anda buktikan apa yang Anda kuasai, dan saya buktikan apa yang saya kuasai, ya. Itu 6 syarat yang saya berikan kepada Anda. Dan ingat, jika memang Anda benar-benar pembela kebenaran, seharusnya Anda berani menerima tantangan ini. Dan satu lagi yang harus saya sampaikan, rumah Anda dan dari rumah saya itu jaraknya hanya 10 menit. Anda di Margahayu kan, di rumah istri Anda. Ya, jika memang Anda keberatan untuk datang ke sini, saya bisa datang ke sana kapanpun, jam berapapun. Saya bisa datang ke sana, ya. Begitu. Nah, kemudian jika Anda datang kemari, saya mohon pakai adab. Ya. Saya mohon pakai adab. Saat Anda datang ke sini, etika Anda gunakan. Ya, di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Datang ke sini jangan minta saya keluar. Anda datang ke dalam. Ketuk rumah saya, masuk ke dalam. Jangan minta saya keluar, karena itu tidak beretika. Tamu sebangsat apa yang menyuruh tuan rumahnya keluar? Ya, tidak ada tamu itu di mana-mana mereka masuk ke dalam, bukan menyuruh tuan rumahnya keluar. Ya, dan mungkin saat Anda melakukan itu di Blitar, Anda biasa-biasa saja, ya. Anda masih bersih, pulang dalam keadaan bersih. Tapi kalau melakukan itu di sini, jangan harap,
Jangan harap, ya. Karena itu harga diri. Harga diri. Saya tidak akan membiarkan Anda sombong di depan rumah saya. Ya, petang-tang, peteng-teng, enggak bakal saya biarkan, ya. Oleh karena itu, kalau datang dan bertamu, silakan gunakan adab dan etika. Mungkin Samsudin itu brandingnya adab. Dia kan pakai branding adab, tapi branding saya bukan adab. Adab akhlak itu nomor sekian. Branding saya ini harga diri. Saat harga diri saya diinjak, saya tidak akan melihat siapa orangnya. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai Anda sul adab di depan saya. Jangan sampai Anda tengil di depan saya. Karena apa? Karena yang saya lihat, Anda itu tidak sepintar yang dipikirkan orang-orang. Biasa aja tuh. Biasa aja. Saya melihat dari retorika Anda. Banyak bahasa-bahasa psikologi yang Anda ini salah sebenarnya. Anda berbicara banyak teori psikologi, banyak berbicara teori hipnotis, namun sebenarnya itu salah. Salah, tidak pas keterangan-keterangan itu. Gitu. Makanya saya kira, nah ini orang bocah kemarin sore ini belum benar-benar menguasai dan belum benar-benar paham, ya. Dan ini adalah penerimaan tantangan. Saya 23 tahun, mungkin usia Anda lebih tua. Oleh karena itu, karena usia Anda lebih tua, sangat memalukan sekali jika Anda tidak berani menerima tantangan dari orang yang umurnya di bawah Anda, ya. Anda menantang saya terima tantangan itu dengan syarat Anda membuktikan apa yang Anda kuasai, maka saya akan membuktikan apa yang saya kuasai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.